Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Liabilities akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah. Dalam presentasi ini, kami akan membahas poin akuntansi dalam Islam, konsep akuntansi Islam, pemikiran teori, dan konsep akuntansi Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Trilaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep liabilitas dalam akuntansi. Halo, saya Gusti Hartiani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori akuntansi syariah dan tujuan teori akuntansi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Lestari. Halo, saya Ida Hudzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ali Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Asliati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam akuntansi syariah. Hai, saya Daniel Fitriani dan akan menjelaskan tentang kelebihan akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dalam Islam. Yang pertama adalah tentang akuntansi syariah dalam Islam. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Sebenarnya, sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi. Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan, dan perbankan Islami. Sistem kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Islam dan melahirkan akuntansi kapitalis. Jika konsep akuntansi kapitalis ini diterapkan pada lembaga atau transaksi yang berbeda secara filosofis dan konsepsional dengan konsep dan filosofi Islam, maka akan muncul inkonsistensi nilai yang akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi persepsi dan perilaku. Oleh karenanya, maka muncullah pemikiran akuntansi Islam atau biasa disebut dengan akuntansi syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya, adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, yaitu terletak pada bagaimana informasi yang dibagikannya. Akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek, informasi yang baik maupun yang buruk. Sedangkan dalam penyajian informasi akuntansi konvensional yang diberikan hanya informasi pilihan saja. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh Indah. Kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama ada sistem bagi hasil. Apa sih sistem bagi hasil itu? Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kedua, menggunakan prinsip jual-beli murabahah. Dalam transaksi jual-beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan.
Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan beberapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya, persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Dalam akuntansi syariah, penyajian laporannya tidak hanya menggunakan konsep time value of money dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih bagus dan memenuhi kebutuhan di mata investor. Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan norma. Dan yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang diambil dari jurnal ilmiah akuntansi syariah yang dirilis tahun 2019 oleh Leni Triana dengan judul Perlakuan Akuntansi dalam Bank Syariah. Bank Syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank jenis ini didirikan dengan alasan untuk mengembangkan perbankan berdasarkan pada prinsip pembagian profit yang sesuai dengan syariat Islam. Maraknya perbankan Islam di dunia pun mendapat banyak kecaman. Kecaman tajam tersebut justru datang dari para ilmuwan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru bertentangan dengan semangat dari ketentuan syariah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Artinya, bank-bank syariah belum menerapkan sistem yang disebut sebagai partnership atau collaboration, yang biasa disebut profit and loss sharing atau prinsip bagi hasil. Sebagai contoh, pada saat peminjaman uang untuk keperluan sosial, maka tidak akan dikenakan kompensasi atau bunga. Untuk merespon hal ini, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan PSAK nomor 59 tahun 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi Islam. Konsep akuntansi Islam. Akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Di sini terdapat 6 konsep akuntansi Islam. Yang pertama, kaidah-kaidah dasar akuntansi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Nabawiyah, dan fikih para ulama. Kaidah-kaidah tersebut memiliki keistimewaan yaitu permanen dan objektif. Dikatakan permanen karena segala waktu dan kondisi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bagi seorang akuntan untuk mengabaikan atau berpaling dari kaidah-kaidah akuntansi yang bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah serta ijma para ulama. Yang kedua, ada akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat. Setiap akuntan yang menjalankan berbagai proses akuntansi wajib percaya bahwa harta yang ia hitung adalah harta Allah dan Allah menyuruh untuk mencatat perputaran itu, seperti pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kaidah-kaidah hukum, karena Allah juga akan menghisabnya. Menghisabnya itu di situ akuntan atau juru tulisnya pada hari kiamat terhadap sejauh mana ia melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Ia pun harus percaya bahwasanya Allah selalu mengawasi perbuatannya. Oleh karena itu, seorang akuntan yang harus menguasai hukum-hukum syariat Islam sehingga ia mampu menyebarluaskan dan meneliti dengan cermat akuntansi Islam itu bagaimana, dan ia harus konsisten dengan kaidah-kaidah itu, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, ada akuntansi Islam berdasarkan akhlak yang baik.
Seorang akuntan melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, adil, dan profesional supaya pihak yang dilayaninya merasa tenang dengan hartanya. Seorang akuntan harus memperlihatkan nilai-nilai akhlak seperti yang disyaratkan oleh Al-Quran. Keempat adalah seorang akuntansi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan umat Islam. Maksudnya di sini adalah seorang akuntan harus memiliki tanggung jawab sosial untuk merealisasikan kesatuan ekonomi. Jadi, seorang akuntan harus menyiapkan laporan-laporan keuangan, perhitungan yang mengandung informasi tentang evaluasi usaha, sebab-sebabnya, dasar perbaikan, dan serta perkembangan positif. Yang kelima adalah akuntansi Islam berdasarkan dengan proses keuangan yang sah. Seorang akuntan harus melaporkan suatu penyimpangan kepada pihak yang berwenang untuk mendiskusikan akibat-akibat dari proses ini, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan serupa di masa yang akan mendatang. Dasar karakteristik ini adalah bahwa ilmu bidang muamalah dalam Islam adalah yang baik dan untuk kemaslahatan, serta menjauhi yang buruk yaitu kemudaratan. Dan yang keenam adalah akuntansi Islam sangat memperhatikan aspek perilaku sebagai unsur dalam kesatuan ekonomi. Dalam akuntansi Islam, ketika merumuskan undang-undang akuntansi dan menentukan petunjuk evaluasi kerja, perlu diperhatikan motivasi yang manusiawi, baik material maupun moral. Walaupun itu tidak termasuk tugas akuntan saja, tetapi setidaknya seorang akuntan memiliki peranan tersebut. Selain itu, perlu difokuskan peranan informasi akuntansi dalam membangun motivasi dan mengangkat nilai moral pada diri seorang pekerja atau pengusaha, dan memotivasi mereka untuk berproduksi dan menciptakan. Di sini juga ada tujuan-tujuan akuntansi dalam Islam. Yang pertama, ada hizbul amwal atau memelihara uang. Maksud dari memelihara uang tersebut adalah menjelaskan peranan akuntansi yang tidak hanya memelihara harta, tetapi juga meneliti dan merinci pendapatan, menutup kesalahpahaman, mengatur transaksi, serta meredam konflik dan kejoliman. Yang kedua ada eksistensi al-hitbah, yaitu pencatatan ketika ada perselisihan. Yang ketiga dapat membantu dalam mengambil keputusan. 4. Menentukan hasil usaha-usaha yang akan dijakatkan. 5. Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat. Maksudnya di sini adalah dasar-dasar akuntansi dalam Islam itu diaplikasikan untuk membantu menentukan hak-hak bisnis seperti uang atau harta, dan keuntungan-keuntungan baik dalam keadaan bergabung maupun terpisah. Yang terakhir di sini adalah menentukan imbalan, balasan, dan saksi. Di sini adalah perdebatan dan pembalasan atau imbalan yang sesuai data-data yang tercatat atau surat-surat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi akuntansi dalam mengevaluasi usaha manusia, baik di dunia secara pribadi atau perantara ulil amri maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep liabilitas dalam akuntansi Islam, liabilitas atau piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat, baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Kata utang dalam penyebutannya terdapat dua buah kata, yaitu kata dayen dan kata qard. Realitas dalam perspektif Islam, dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dayan disebut juga dengan sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, dayan termasuk kepada al-milk. Utang dapat dikategorikan pada al-mal, al-hukmi, sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang. Sementara harta itu berada pada orang yang berhutang, sehingga utang
negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa, utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman, al-dayan, mensyaratkan jangka waktu tertentu. Dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan al-qard yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, sedangkan dain lebih umum dari al-qard. Menurut Abu Al-Qasim, kata dain berarti memberi utang atau berhutang, dan kata qard memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan ganti rugi di kemudian hari. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar 2009 152. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan di sini ada dasar hukum membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana sebagai berikut. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus tercatat agar ada pegangan di antara pihak yang bertransaksi sebagai bukti otentik. Pada era sekarang ini sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal. Hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya rukun dan syariat utang. Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama sigat. Yang dimaksud sigat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya. Seperti kata aku memberimu utang atau aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah dengan lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti aku berutang, aku menerima atau aku ridho. Yang kedua akad. Akad di sini yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk. Yang selanjutnya harta yang dihutangkan. Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut. Harta yang berupa harta yang ada padanya. Maksudnya harta yang satu sama lain dalam satu jenis yang sama dan tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam, dan yang dihutang. Yang selanjutnya harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Yang terakhir, harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Baik, untuk materi selanjutnya yang kita bahas adalah perbedaan karakteristik akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Di sini ada karakteristik sistem untuk akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Yang pertama adalah sistem akuntansinya. Untuk akuntansi konvensional itu menggunakan ekonomi yang rasionalisme, dan untuk akuntansi syariah menggunakan prinsip akuntansi ketauhidan atau utility of God. Selanjutnya ada prinsip. Untuk akuntansi konvensional mengedepankan prinsip sekuler, individualis, memaksimalkan keuntungan, survival of the fittest, ditekan pada proses, yaitu mekanisme. Untuk akuntansi syariah, ini menggunakan prinsip syariah, kepentingan umat, keuntungan yang wajar, persamaan, dan rahmatan lil alamin. Selanjutnya, karakteristik sistem menurut kriterianya. Untuk akuntansi konvensional itu berdasarkan pada hukum perdagangan masyarakat, kapitalis modern daripada etika. Selanjutnya ada penyajian informasi yang sangat terbatas.
Selanjutnya ada informasi yang ditujukan atau bertanggung jawab kepada pemilik. Untuk sistem akuntansi syariah itu berdasarkan pada etika yang bersumber pada hukum Al-Quran dan hadis. Full disclosure untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan financial report user. Selanjutnya ada pertanggungjawaban kepada umat atau masyarakat luas, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, pada kesimpulannya, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam kerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam penjelasan suatu kegiatan atau peristiwa. Inti dari konsep akuntansi Islam adalah kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, seperti fikih para ulama. Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah dan keimanan yang kuat. Akuntansi Islam berdasarkan akhlak yang baik. Seorang akuntan memiliki tanggung jawab sosial di depan masyarakat dan umat Islam. Akuntansi Islam berdasarkan dengan proses keuangan yang sah. Akuntansi Islam sangat memperhatikan aspek perilaku sebagai unsur dalam kesatuan ekonomi. Adapun tujuan akuntansi dalam pandangan Islam adalah untuk memelihara keuangan, menguatkan persaksian bila terjadi perdebatan di dalam pengadilan ketika terjadi perselisihan, membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan hasil usaha yang akan dizakatkan, menentukan hak-hak kawan yang berserikat, dan menentukan imbalan, balasan atau sanksi dalam pengevaluasian usaha bagi manusia. Ya, yang pertama ada pengertian teori akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Ya, selanjutnya ada tujuan teori akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, untuk menjaga aset hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat, mendukung standar akuntansi yang konsisten. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam akuntansi syariah. Yang pertama itu ada teori pemilikan. Teori ini menyatakan bahwa akuntansi terjadi karena benturan dari persamaan dasar sebagai berikut. Aktiva dikurangin kewajiban sama dengan modal. Dalam hal ini, pemilik adalah pusat perhatian aktiva dianggap dimiliki oleh pemilik, sedangkan kewajiban dan utang adalah kewajiban dari pemilik. Tanpa memandang mengenai perlakuan utang, pemilikan dipandang sebagai nilai bersih kesatuan usaha kepada pemilik. Pada saat perusahaan didirikan, nilai tersebut akan sama dengan investasi pemilik. Selama perusahaan hidup, akan terus sama dengan investasi awal ditambah investasi akhir. Kemudian disebut dengan konsep kekayaan. Teori ini berpendapat bahwa pendapatan adalah kenaikan atas hak pemilik, sedangkan biaya adalah penurunan. Dengan demikian, laba bersih akan secara langsung menjadi hak pemilik dan mencerminkan kenaikan kekayaan pemilik. Dan karena laba adalah kenaikan kekayaan,
Pengambilan modal dan laba ditahan adalah bagian total pemilikan. Teori ini lebih menekankan pada hakikat perubahan terhadap pemilikan dan klarifikasinya. Dalam neraca, teori ini lebih diterapkan di dalam perusahaan dengan pemilikan tunggal ataupun perusahaan persekutuan. Mengapa? Karena adanya perusahaan personal antara manajemen dengan pemilik. Lalu selanjutnya di sini yang kedua itu ada teori kekayaan atau utility theory. Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi yang terpisah. Pemisahan ini terjadi pada kepentingan pemilik dan pemegang ekuitas yang lain. Pendiri dan pemilik perusahaan tidak perlu diidentifikasikan dengan eksistensi perusahaan. Teori ini didasarkan pada persamaan aktiva sama dengan modal, yaitu artinya berapa aktiva yang dikeluarkan itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga di sini ada teori dana atau fund theory. Teori dana ini menggantikan dengan kesatuan kegiatan dan orientasi pada sebuah perusahaan sebagai landasan akuntansi. Kepentingan ini dikenal dengan fund atau dana ya. Yang termasuk di dalamnya terdapat landasan aktiva dari kewajiban yang terikat pada pembatasan yang mencerminkan fungsi ekonomik yang khusus ataupun kegiatan yang khusus. Teori ini didasarkan pada persamaan aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Aktiva ini mencerminkan prospek jasa bagi unit operasional. Utang merupakan pembatasan terhadap aktiva utang ataupun aktiva utang lainnya. Modal yang ditanamkan merupakan pembatasan yang atas dasar perusahaan ataupun finansial terhadap pengamatan aktiva, sehingga modal yang dinantikan atau yang ditanamkan atau yang diinvestasikan itu biasanya keberadaannya itu bila tidak terdapat likuidasi sebagian ataupun secara keseluruhan. Dengan demikian akan terjadi persamaan. Dengan demikian dalam teori ini semua ekuitas mencerminkan pembatasan yang dilakukan secara legal, kontrak, manajerial, dan finansial. Teori ini sebenarnya menekankan pada teori yang menghasilkan dana ya. Biasanya di bank-bank syariah itu biasanya ada yang menanamkan sebuah modal, dana itu hasil dari modal usaha. Teori ini tidak menempatkan konsep laba sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. Yang terpenting adalah deskripsi dari operasi dana yang dilaporkan secara jelas dalam fund statement. Laporan keuangan utama berupa ringkasan seperti ringkasan sumber dana, pengolahan dana, sedangkan laporan laba ataupun laporan laba bersih akhir itu hanyalah perubahan dari fund statement atau perubahan laba akhir atau laba kotor. Nah, disitulah teori-teori dalam akuntansi syariah itu ada tiga. Manajemen aset dan kewajiban liabilitas bank syariah. Manajemen aset atau kewajiban melibatkan pengumpulan dan penyaluran dana. Lebih khusus lagi, terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategis yang mempengaruhi volume, campuran jatuh tempo, sensitivitas, tingkat keuntungan, kualitas, dan likuiditas aset dan kewajiban bank. Tujuan utama dari pengelolaan aset atau kewajiban adalah untuk menghasilkan kualitas yang tinggi, stabil, besar, dan aliran yang berkembang dari pendapatan bunga bersih. Tujuan ini dicapai dengan mencapai kombinasi yang optimal
dan tingkat aset, kewajiban, dan resiko keuangan. Contoh kasus liabilitas dalam teori akuntansi syariah. Contoh kasus yaitu tren terhadap aset jangka pendek kurang beresiko. Seperti yang di sini yang kalian lihat, ketergantungan berlebih bank syariah pada instrumen perdagangan dan komoditas pembayaran telah membatasi pilihan mereka terhadap struktur jatuh tempo. Sebagai hasilnya, sebagian besar pembiayaan mereka memiliki jatuh tempo jangka pendek. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi kali ini sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.